Seorang pasien terminal berstatus tahanan mengalami penurunan kesadaran akibat komplikasi penyakit langka. Di tengah situasi kritis, seorang dokter tahanan mengambil tindakan medis invasif yang agresif demi menyelamatkan nyawa pasien. Meskipun ditentang karena masalah administrasi dan risiko mempercepat kematian. Apakah tindakan ini sebuah penyelamatan atau pelanggaran etika yang fatal? Dokter Abdal, berhenti. Kamu kan gak ada izin praktek. Kalau kamu tangani pasien ini, kamu akan kena masalah. Dengarkan saya, pasien ini sudah gawat darurat karena febrinya. Kalau kita masih tunggu konfirmasi dari rumah sakit lanjutan, saya pastikan pasien ini tidak akan bisa tertolong. Gak bisa gitu lah, emang kamu siapa? Dokter Cika, kamu ngapain? Aku harus bantu Dokter Afdal, aku harus menginjeksikan obatnya segera mungkin karena pasiennya dalam kondisi gawat darurat. Jika tidak ditangani dengan baik, prognosisnya akan semakin jelek. Biar saya akan menanggung konsekuensinya. Tindakan darurat tersebut akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa pasien. Namun, prosedur kontroversial ini berbuntut hingga ke meja sidang etik kedokteran. Selamat pagi rekan-rekan sejawat semuanya. Hari ini Komite Etik berkumpul untuk menyidang tindakan dari Dr. Afdal dan juga tindakan dari Dr. Giska. Nah, fokus kita di sini bukan hanya hasil akhirnya, tetapi legalitas dan etika tindakan tersebut. Saya persilahkan untuk tim pro mengajukan argumentasinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Kami menilai tindakan Dr. Afdal dapat dibenarkan berdasarkan prinsip bioetika, yaitu beneficence, maleficence, justice, dan autonomi. Menurut prinsip beneficence itu Dr. A bertindak untuk memberikan manfaat bagi pasien, yaitu mengurangi penderitaan dan memberikan kenyamanan. Untuk prinsip non-maleficence itu apabila pasien mengalami nyeri hebat, agitasi atau distres berat dan tidak segera ditangani, membiarkan pasien menderita juga merupakan bentuk kerugian bagi pasien. Untuk prinsip justice atau keadilan, setiap pasien berhak mendapatkan penanganan yang diperlukan tanpa penundaan yang tidak beralasan. Untuk yang terakhir itu prinsip autonomi, apabila sebelumnya pasien atau keluarga telah menyetujui terapi paliatif dan pengendalian gejala, maka tindakan tersebut masih berada dalam tujuan perawatan pasien. Terima kasih. Baiklah, apakah dari tim kontra ada sanggahan mengenai tim pro? Baik, terima kasih moderator. Jadi kami malah membenarkan apa yang dilakukan oleh Dr. Afkar, karena kami malah menyalahkan apa yang dilakukan oleh Dr. Afdal dan juga Dr. Cika. Karena kita lihat dari bidang bioetika autonomi, Dr. Afkar malah benar karena keputusan dari Dr. Afdal dengan Dr. Cika malah mengambil alih keputusan untuk menyuntik pasien malah salah. Kemudian di bidang maleficence, tanpa mengetahui rencana dari Dr. Afkar, tindakan Dr. Afdal dan Dr. Cika berpotensi mencederai pasien. Kemudian di bidang beneficence, tindakan sepihak yang dilakukan oleh Dr. Afdal dan juga Dr. Cika itu sudah mengganggu kesinambungan perawatan terhadap pasien. Di bidang justice, Dr. Afdal dan juga Dr. Cika menciptakan ketidakadilan profesional. Terima kasih dari tim kontra. Apakah ada tanggapan lain dari tim pro mengenai kasus ini? Baik, terima kasih moderator. Izin menyanggah, menurut kami tim pro, dalam prinsip palliative care, tujuan utama adalah mengurangi penderitaan pasien. Sedasi palliatif diperbolehkan pada pasien dengan gejala refrakter, yaitu gejala berat yang tidak lagi dapat dikendalikan dengan terapi biasa. Tujuannya untuk memberi obat penenang, bukan untuk mempercepat kematian, melainkan untuk mengurangi penderitaan pasien. Ini berbeda dengan euthanasia karena niat utamanya adalah kenyamanan pasien, bukan untuk mengakhiri hidup pasien. Dalam pandangan Kodeki menegaskan juga bahwa dokter harus mengutamakan kepentingan pasien. Selain itu, dokter wajib melindungi kehidupan manusia dan memberikan pelayanan profesional kepada pasien. Tujuannya, dokter Cika bukan mengambil alih pasien Dr. Afdal, melainkan mengurangi penderitaan pasien. Terima kasih, moderator. Terima kasih dari tim pro. Apakah ada tanggapan lain dari tim kontra? Baiklah, izin moderator. Kami di sini juga tidak meragukan niat baik dari Dr. Afdal dan juga Cika untuk menyelamatkan pasien. Namun dalam etika profesi kedokteran, niat baik juga harus tetap diiringi dengan tanggung jawab profesional. Sesuai dengan Kode Etik Pasal 2, seorang dokter itu wajib menjalankan praktek kedokteran sesuai dengan standar profesi dan juga standar pelayanan demi kepentingan terbaik pasien, yang dimana artinya setiap tindakan medis harus dilakukan dengan hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Kodeki juga mengajarkan bahwa seorang dokter harus menghormati teman sejawat dan juga menjaga kerjasama yang baik dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Mengambil keputusan medis secara sepihak itu tanpa koordinasi juga dapat menimbulkan masalah dan berisiko bagi pasien. Kami juga memahami bahwa pasien berada dalam kondisi darurat, namun keadaan darurat bukan berarti semua aturan etika profesi dapat diabaikan. Seorang dokter harus tetap mempertimbangkan keselamatan pasien, menghormati sejawat, dan juga bertindak sesuai dengan standar profesi. Jadi, yang kami pertanyakan bukan niat baik Dr. Afdal dan juga Dr. Giska untuk menyelamatkan pasien, tetapi apakah tindakan tersebut sudah dilakukan sesuai atau tidak dengan etika profesi dan kodeki. Karena menjadi dokter bukan hanya tentang menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga kepercayaan, tanggung jawab, dan juga martabat profesi. Mungkin sekian, moderator. Terima kasih dari tim kontra. Apakah ada tanggapan lain dari tim pro sebelumnya? Izin saya menanggapi. Secara hukum, tenaga medis wajib mengutamakan keselamatan dan kebutuhan medis pasien. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 275 Ayat 1 itu mewajibkan tenaga medis memberikan pertolongan pada keadaan gawat darurat. Apabila kondisi pasien mengharuskan tindakan segera untuk mengurangi penderitaan berat atau mencegah perburukan, dokter tidak hanya berdiam diri. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya dari tim pro. Apakah masih ada tanggapan lain dari tim kontra? Baik, saya izin menanggapi. Baik, benar secara hukum positif, niat baik saja tidak cukup. Melakukan praktik atau tindakan tanpa persetujuan keluarga dan tanpa legalitas yang sah merupakan pelanggaran hukum yang berat. Ini didukung pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di mana undang-undang ini mempertegas bahwa setiap tindakan pelayanan kesehatan kepada pasien hanya dapat dilakukan setelah pasien atau keluarganya memberikan persetujuan atau informed consent berdasarkan penjelasan yang cukup dari tenaga medis, dan persetujuan ini bersifat fundamental dan merupakan hak bagi pasien. Kemudian dia juga didukung di Peraturan Kemenkes Nomor 290 2008 yang menegaskan bahwa setiap tindakan kedokteran harus mendapatkan informed consent dari pasien atau pihak yang berwenang sebelum tindakan dilakukan. Sekian. Apakah masih ada tanggapan dari tim pro? Cukup. Oke, terima kasih. Karena situasi di lapangan ini memang sangat dilematis, maka kita akan meminta tanggapan langsung dari terdakwa yaitu Dr. Afdal terlebih dahulu. Silakan. Izin menanggapi moderator. Hukum dan etika itu dibikin untuk melindungi manusia. Jika saya harus memilih antara melanggar pasal-pasal administrasi ataupun nantinya nilai etika dengan melihat pasien tidak tertolong di mata saya sendiri, saya lebih baik untuk menolong pasien tersebut. Karena itu prinsip saya sebagai dokter. Saya juga bersaksi bahwa saat itu tidak ada pilihan lain. Menolak memberikan pertolongan darurat pada pasien kritis justru merupakan bentuk penelantaran pasien atau malpraktik by emotion. Terima kasih atas pendapatnya dari Dr. Afdal dan juga Dr. Cika. Selanjutnya kita akan meminta pandangan dari perwakilan Majelis Kodeki. Baik, berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia, dokter wajib menghormati kehidupan. Namun, dalam situasi darurat murni, yaitu force majeure, berlaku doktrin of double effect, yaitu suatu tindakan medis yang beresiko tinggi dapat dibenarkan secara etik apabila niat utamanya adalah kebaikan, yaitu untuk menyelamatkan nyawa pasien, dan efek buruknya bukanlah hasil yang diinginkan, melainkan resiko yang tak terhindarkan. Baiklah, terima kasih atas semua argumennya kepada rekan-rekan sejawat semuanya. Sesi terakhirnya saya persilakan juri untuk membacakan kesimpulan dan keputusan sidang. Setelah menerima kondisi gawat darurat pasien, prinsip bioetika dan pembelaan yang diajukan, tindakan Dr. Cha secara etis dapat dibenarkan atas kegawat daruratan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Namun, komite memberi kategori administratif agar prosedur fasilitas kesehatan dapat dihormati di masa depan. Kasus ini mengingatkan kita bahwa ilmu kedokteran harus selalu berjalan beriringan dengan hati nurani.